Kadang, hidup terasa begitu berat, langkah seakan terseok, napas terasa sesak, hati penuh beban, bukan karena kita kehilangan harta, bukan pula karena sakit yang diderita, tapi karena hutang. Ya, lilitan hutang yang menumpuk, yang setiap hari menghantui pikiran dan menekan dada. Kita mungkin sudah berusaha, bekerja siang malam, berdoa tanpa lelah, tapi tetap saja jalan terasa buntu. Dan di saat seperti itulah kita mulai bertanya, "Ya Allah, kenapa ujian ini Engkau berikan kepadaku? Apakah Engkau murka padaku?" Namun, saudaraku, ketahuilah, ujian berupa hutang yang menumpuk bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi, di balik tumpukan hutang itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar pelunasan duniawi, yaitu kedekatan dengannya, ketenangan hati, dan pemahaman tentang makna tawakal yang sesungguhnya. Bab 1. Ujian itu datang tanpa peringatan. Tak ada yang menginginkan hidup terlilit hutang. Tak ada yang bercita-cita menjadi orang yang ditagih setiap hari. Namun, ujian itu bisa datang kapan saja. Terkadang karena keadaan yang mendesak, terkadang karena kelalaian, dan terkadang karena Allah ingin mengajarkan kita sesuatu. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini seharusnya menenangkan kita. Artinya, jika hari ini engkau sedang diuji dengan hutang, Allah tahu engkau mampu menjalaninya. Allah tahu hatimu kuat, doamu tulus, dan kesabaranmu sedang Ia asah. Mungkin engkau pernah merasa malu karena tak mampu membayar tepat waktu. Mungkin engkau takut, resah, bahkan sampai menangis di tengah malam. Tapi percayalah, setiap air mata yang jatuh di atas sajadah itu tidak sia-sia. Allah melihatnya, Allah mendengarnya, dan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang indah di waktu yang paling tepat. Bab 2. Saat dunia terasa sempit. Ketika hutang menumpuk, dunia terasa sempit. Langit yang luas seperti menekan dada. Tidur tak nyenyak, makan tak terasa. Bahkan, solat pun sering disertai rasa gelisah. Namun tahukah engkau, saudaraku, bahwa rasa sempit itu adalah panggilan lembut dari Allah. Panggilan agar engkau kembali menyerahkan segalanya kepadanya. Banyak orang lupa bahwa hutang bukan sekadar masalah angka dan uang. Hutang adalah ujian hati. Ujian antara sabar dan keluh, antara tawakal dan panik, antara yakin pada janji Allah atau terjebak pada ketakutan dunia. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Talaq ayat 2-3, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya." Subhanallah, ayat ini bukan sekadar janji, tapi juga pelipur lara bagi hati yang resah. Ketika engkau merasa jalan sudah buntu, Allah sedang menyiapkan pintu yang tidak pernah terpikirkan olehmu sebelumnya. Bab 3. Jangan malu mengadu kepada Allah. Ada orang yang menanggung hutang, tapi menutupi kesedihannya. Ia tersenyum di depan orang lain, padahal hatinya hancur berkeping-keping. Ia malu untuk menangis, malu untuk mengeluh pada manusia, dan akhirnya memendam semua sendirian. Namun tahukah engkau, ada tempat yang tidak akan pernah menolak curahan hatimu, tempat di mana semua beban terasa ringan hanya dengan menundukkan kepala. Tempat itu adalah sajadahmu. Datanglah pada Allah di waktu malam. Ceritakan semua tanpa perlu menyembunyikan apapun. Katakan, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu aku sedang terhimpit.
Aku tak punya siapa-siapa selain Engkau. Aku lemah, ya Rob, maka kuatkan aku. Aku takut, ya Rob, maka tenangkan hatiku. Aku butuh pertolonganmu, karena hanya Engkau yang bisa melunasi beban ini. Doa itu mungkin sederhana, namun jika keluar dari hati yang tulus, maka langit pun akan berguncang karena rintihanmu didengar langsung oleh Rob semesta alam. Bab 4. Usaha dan doa tak pernah sia-sia. Banyak orang berputus asa karena merasa sudah berdoa lama, tapi tak juga melihat hasil. Padahal Allah tidak pernah menolak doa hambanya. Hanya saja waktu dan cara pengabulannya berbeda. Kadang Allah kabulkan langsung, kadang Allah tunda karena waktunya belum tepat, dan kadang Allah ganti karena yang diminta bukan yang terbaik. Begitu pula dengan urusan hutang. Tugas kita bukan hanya berdoa agar lunas, tapi juga berusaha memperbaiki cara hidup kita. Mungkin dulu kita terlalu mudah berhutang tanpa pertimbangan. Mungkin dulu kita lalai dalam mengatur rezeki. Kini Allah sedang mengajari kita makna amanah, hemat, dan syukur. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, sesungguhnya jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Hadis ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita sadar bahwa hutang bukan perkara ringan. Namun jangan khawatir, selama engkau berniat sanggup-sanggup untuk melunasi dan terus berusaha, maka Allah akan menolongmu. Bab 5. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang bertawakal. Ada kisah tentang seorang sahabat Rasulullah yang terlilit hutang besar. Ia datang kepada Nabi dengan wajah muram. Rasulullah lalu mengajarinya doa. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Beberapa waktu kemudian, sahabat itu datang kembali. Wajahnya berseri, hatinya tenang. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sejak aku membaca doa itu setiap hari, Allah mudahkan urusanku dan aku terbebas dari hutang." Subhanallah, doa bukan sekadar kata, tapi senjata hati yang penuh keyakinan. Ketika engkau mengucapkannya dengan yakin, Allah akan membuka jalan dari arah yang tak disangka-sangka. Bab 6. Ketika semua terasa gelap, percayalah, cahaya itu akan datang. Mungkin hari ini masih dikejar tagihan. Mungkin nama baikmu rusak, kepercayaan orang hilang. Namun jangan berhenti berharap. Allah belum selesai menulis kisahmu. Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengangkat bebanmu. Kadang Allah menunda pelunasan bukan karena Ia tak sayang, tapi karena Ia ingin engkau terus dekat dengannya. Allah ingin engkau belajar menundukkan hati, belajar memohon dengan ridho, dan belajar menyadari bahwa rezeki sejati bukan hanya uang, tapi juga ketenangan, kesabaran, dan iman yang kuat. Ingatlah, setiap pujian adalah tanda bahwa Allah memperhatikanmu. Justru ketika hidupmu terasa terlalu mudah, disitulah terkadang Allah sedang membiarkanmu tanpa ujian, dan itu jauh lebih berbahaya. Bab 7. Cahaya setelah gelapnya ujian. Setelah malam yang panjang, pasti ada fajar yang terbit. Setelah air mata,
pasti ada senyum yang lahir. Begitulah janji Allah kepada orang yang bersabar. Dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6, Allah menegaskan, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Perhatikan, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya, setiap ujian yang datang sudah membawa kemudahan di dalamnya. Kita hanya perlu bersabar dan percaya. Jadi, jangan menyerah. Jangan berpikir bahwa hidupmu akan selamanya dalam lilitan hutang. Karena bisa jadi hari ini engkau menangis karena kekurangan, tapi esok engkau tersenyum karena Allah kirimkan rezeki dari arah yang tak pernah kau sangka. Bab 8. Penutup. Jangan takut, Allah selalu bersamamu. Saudaraku, hutang memang bisa menundukkan kepala, tapi jangan biarkan ia mematahkan semangatmu. Gunakan ujian ini untuk memperkuat imanmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperbaiki cara hidupmu, dan untuk belajar makna tawakal yang sejati. Ketika engkau berusaha dengan jujur, berdoa dengan penuh keyakinan, dan tetap menjaga solatmu, maka langit pun akan bersaksi bahwa engkau sedang menapaki jalan menuju pertolongan Allah. Bersabarlah, tetap ridho, dan jangan berhenti berbuat baik, sebab kadang rezeki yang Allah kirimkan tidak selalu dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk ketenangan hati, kesehatan, keluarga yang mendukung, dan iman yang kuat. Yakinlah, hari di mana engkau terbebas dari semua hutang itu akan tiba, dan ketika hari itu datang, engkau akan meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena menyadari bahwa semua rasa sakit yang dulu kau alami ternyata adalah jalan yang menuntunmu pulang kepada Allah.